Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini aku akan menyampaikan review buku yang berjudul Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Fahd bin Abdul Ar-Rahman bin Sulaiman Ar-Rumi. Ia adalah seorang guru besar studi Al-Quran di Universitas King Saud Riyadh. Buku ini hadir sebagai buku pegangan yang menjelaskan berbagai hal sehingga dapat dijadikan referensi terutama bagi kaum pelajar atau mahasiswa dan kalangan akademisi lainnya. Buku ini berisi poin-poin dan penjelasan-penjelasan mengenai ilmu dasar dalam tafsir Al-Quran, mulai dari pembahasan definisi hingga pembahasan lain yang lebih kompleks. Dengan adanya buku ini, pengarang berharap dapat membantu dalam menuju kesuksesan serta yang dapat membuka pintu bagi orang-orang yang akan menyelami lautan ilmu tafsir yang luas. Buku ini memiliki 11 subbab yang menjangkau materi cukup banyak. Bab pertama membahas tentang pengertian, kedudukan, dan keutamaan ilmu usul tafsir. Pada bab pertama ini juga dikabarkan mengenai apa itu perbedaan tafsir dan ta'wil. Kemudian pada bab kedua disajikan pembahasan tentang pertumbuhan ilmu tafsir serta bagaimana perkembangan ilmu tafsir. Pada bab kedua ini perkembangan ilmu tafsir dijelaskan bahwa ada 4 periode. Periode pertama adalah pada masa Rasulullah, kemudian periode sahabat, setelah itu periode tabi'un, dan yang terakhir adalah periode pembukuan. Bab ketiga dijelaskan tentang munculnya beberapa kontroversi pendapat yang terjadi di kalangan para ahli tafsir, serta dilengkapi juga berbagai faktor yang memicu terjadinya kontroversi pendapat tersebut. Kemudian bab keempat dipaparkan penjelasan materi mengenai bagaimana sajakah macam-macam teknik yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya disusul bab kelima, yaitu pembahasan mengenai bagaimana sajakah metode-metode yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Pada bab keenam, dijelaskan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Setelah itu pada bagian bab ketujuh disampaikan materi seputar ilmu i'rab Al-Quran. Yang kemudian pada bab ke-8 disampaikan pembahasan mengenai gharib Al-Quran. Lalu di bagian bab yang ke-9 dibahaslah materi tentang al-wujuh wa al-nazair. Lalu pada bab ke-10 dijabarkan tentang apa sajakah kaidah-kaidah yang penting yang sangat diperlukan bagi seorang mufasir. Kemudian di bab yang terakhir yaitu pada bab 11 disuguhkan beberapa karya utama pada bidang tafsir, bahkan juga dilengkapi dengan pembahasan metodenya. Setelah saya membaca buku ini, ternyata buku ini memiliki segudang materi yang disajikan tergolong lengkap. Subbab yang disediakan mulai dari hal-hal yang paling mendasar hingga ke pembahasan materi yang lebih kompleks lagi. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang ingin memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas di bidang ilmu tafsir. Selain itu, setiap materi yang dijabarkan dalam buku ini dijelaskan dengan menyertakan berbagai sumber ilmu yang terpercaya, sehingga pembaca akan semakin yakin bahwa buku ini memang menyampaikan ilmu yang benar-benar nyata. Didukung oleh penggunaan font yang mudah dibaca serta layout yang rapi sehingga buku ini menjadi lebih nyaman ketika dibaca. Namun di balik luasnya materi yang telah disajikan dalam buku ini, terdapat beberapa kekurangan yang muncul. Dalam memaparkan materi, buku ini beberapa kali menggunakan istilah berbahasa Arab yang asing. Penggunaan istilah asing yang tidak disertai maknanya dan tidak disertai penjelasan maknanya sedikit mengganggu pemahaman bagi orang awam yang membacanya. Hal ini tentu menyebabkan beberapa orang mungkin sedikit merasa kesulitan dalam memahami makna tulisan tersebut. Terlepas dari kekurangan yang ada pada buku tersebut, tetapi buku ini secara umum sangat baik. Buku ini cocok digunakan bagi siapapun yang ingin menggali maupun menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Buku ini sangat direkomendasikan karena semua pemaparan materinya luas dan lengkap, serta sumbernya juga diambil dari sumber ilmu yang jelas. Dengan membaca buku ini, tentu saja ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita akan kian bertambah.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ulas dari buku ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.